Sejak buku Cuan Falun dan Falun Gong terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan pada tahun 2000, Falun Tafa mulai berkembang di Indonesia. Para praktisi membuka tempat-tempat latihan di berbagai daerah untuk mengajarkan metode Kung ini kepada masyarakat luas. Lewat berlatih gerakan dan membaca buku, para praktisi memperoleh peningkatan jiwa, raga, serta kualitas moral, sehingga mereka berkeinginan untuk menyebarkan Falun Tafa ini secara lebih meluas di daerah mereka masing-masing. Lewat karakteristik penyebarannya yang sangat terbuka, tanpa biaya, tanpa keanggotaan, serta bebas dari segala unsur agama, politik maupun etnis, dalam waktu singkat, metode kultivasi ini telah menyebar ke lebih dari 30 daerah dan telah memiliki lebih dari 100 tempat latihan di seluruh Indonesia. Bukan saja pengobatan daripada jasmani kita, tetapi yang sangat utama sekali yaitu mengenai rohani kita. Kita diajar berbuat baik dan sabar. Apalagi setelah mengikuti program di latihan ini, yaitu membaca buku. Membaca buku Cuan Falun. Ya, kita banyak pengertian yang dapat di sana yang mengajarkan yaitu sejati baik dan sabar, yang dimana di dalam kehidupan kita harus kita praktekkan setiap harinya, yang membuat kita damai di dalam hidup ini. Jadi di dalam hal ini saya himbau kepada rekan-rekan saya etnis Karola misalnya, ya saya harapkan kita semuanya bergabung dengan Falun Gong, karena di sini tidak ada unsur etnis, ya semuanya kita berkumpul di sini, baik suku daripada Chinese, Melayu, Batak, Karo, semuanya kumpul di sini tanpa ada keterikatan sesuatu. Jadi kami dari praktisi, saya katakan praktisi atau pengikut ataupun anggota latihan, menghimbau pada masyarakat supaya jangan segan-segan. Tidak ada di sini unsur agama, semuanya unsur latihan pemurnian saja. Penyebaran Falun Tafa semakin hari semakin meluas ke seluruh Indonesia. Stasiun-stasiun televisi lokal mulai memuat berita penyebaran Falun Gong di Indonesia. Semangat jadi baik sabar mencuat melalui semua perbedaan kebudayaan dalam masyarakat yang kompleks ini. Oleh karena itu, mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerah, praktisi Falun Tafa terdapat di mana-mana. Falun Tafa telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang-orang yang mempelajarinya. Efek peningkatan kesehatan yang diperoleh setelah dengan gigih mempelajari Falun Tafa sudah menjadi hal yang biasa bagi para praktisi yang berkultivasi Tafa. Sebelum latihan Falun Gong ini, penyakit apa yang Ibu derita, Bu? Banyak penyakit jantung, penyakit petah lidahku aku. Tidak bisa bicara. Iya, tidak bisa bicara. Sesudah latihan Falun Gong ini 6 bulan latihan, apa yang terasa bagi Ibu, penyembuhan Ibu itu apa yang Ibu rasakan? Jantung. Ya, jantung itu sudah sembuh sekarang atau bagaimana, Bu? Sekarang baru sembuh. Apa tanda-tanda sembuhnya gimana, Bu? Iya, tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit lagi. Oh, tidak ada yang sakit lagi gitu. Lewat berkultivasi Falun Tafa, entah sudah berapa banyak orang yang mengalami keajaiban dalam peningkatan kesehatan. Sebagai seorang praktisi Falun Tafa sejati, seseorang harus benar-benar berasimilasi dengan karakteristik alam semesta, yakni sejati, baik, sabar. Dengan berasimilasi dengan karakter ini,
para praktisi diharuskan untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk serta pikiran-pikiran yang tidak baik yang terbentuk di tengah masyarakat. Falun Tafa membuat seseorang menjadi orang yang benar-benar baik dalam masyarakat. Diajarkan di situ Falun Tafa bagaimana supaya kita bisa bermoralkan yang sejati baik sabar itu sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Satu hal yang saya bisa sampaikan, saya merokok berhenti, saya minum alkohol berhenti, kemarahan itu berhenti, dengki, iri segala macam berhenti. Saya punya profesi sebagai kontraktor. Setelah berlatih Falun Tafa luar biasa, saya banyak merubah konsep-konsep yang tentang kontraktor itu bisa menjadi kontraktor yang profesional, yang baik gitu. Artinya tidak mengurangi mutu, tapi kita bisa meningkatkan penghasilan dari bagaimana kita bisa efisien di dalam bekerja. Boleh saya cerita sedikit background saya itu kan ya arsitek, dulu saya kuliah di Fakultas Teknik Arsitektur. Seorang murid arsitek itu identik dengan begadang, ngerokok, ya minum-minuman keras lah. Itu kan semacam menjadi tren anak muda. Tapi setelah saya mendapatkan buku Cuan Falun, itu setelah saya baca-baca, tanpa saya sadari, artinya kebiasaan buruk saya itu bisa saya hentikan, berhenti dengan alamiah. Mengenang kembali perjalanan yang penuh liku-liku, betapa hati ini menjadi terharu. Menyadari jalan suci dan memahami kebenaran, merasa beruntung sebagai pengikut Tafa. Pengalaman peningkatan kualitas moral mereka hanyalah segelintir dari pengalaman praktisi Falun Tafa di seluruh Indonesia. Lewat berkultivasi dengan sungguh-sungguh, niscaya akan menjadi seorang yang lebih baik di tengah masyarakat, mencuat daripada masyarakat yang sedang mengalami kemerosotan moral yang parah ini. Dalam suatu kesempatan, Falun Tafa diperkenalkan kepada kaum tunanetra di Denpasar, Bali. Antusias mereka dalam mempelajari Falun Tafa membuat mereka berinisiatif untuk membuat dan mencetak buku Cuan Falun dalam huruf Braille. Kekurangan yang mereka miliki tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh fa ini. Kegigihan mereka dalam mempelajari dan mempraktikkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam buku ini telah membuat haru para praktisi Falun Tafa di seluruh dunia. Pada bulan September tahun 2004, para kaum tunanetra ini mengirimkan wakilnya untuk menghadiri konferensi berbagi pengalaman Falun Tafa di Jakarta. Dalam kesempatan yang baik ini, mereka ingin menceritakan pengalaman yang mereka peroleh kepada seluruh praktisi Falun Tafa, serta membacakan buku yang menjadi bimbingan mereka dalam huruf Braille, Cuan Falun. Secara jelas dan gamblang memperlihatkan segala misteri mulai dari partikel, molekul sampai alam semesta. Dari yang lebih kecil sampai yang lebih besar, meliputi segala-galanya, tidak ada yang tertinggal. Dia adalah karakter alam semesta dan Sandren. Falun Tafa seperti sebutir bintang terang nan cemerlang mencuat keluar di tengah berbagai arus deras di tengah masyarakat. Jika Anda bersedia mendekat, Anda akan mengetahuinya lebih banyak dan menemukan berbagai kemegahan Tafa di seluruh Indonesia.
Tidak ada lagi perasaan bingung pada kehidupan manusia. Tinggalkan kelakuan yang tidak lurus. Sebagai gantinya adalah tubuh yang sehat dan suasana hati yang damai. Ada praktisi yang mengatakan, setelah belajar tafa, dunia hati kita menjadi lebih terang. Yang lainnya berkata, akhirnya mereka telah menemukan sebuah tanah murni yang bersih.